Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Nah sekarang kebalikan, apa sumbangsi Kristen? Botol cap tikus. Udah, betul? Miras, tuak halomogan, tuak senakan, tuak apa sih? Ada di Batam sini yang jual Matius, yang mabuk Abdullah, kopiah ini yang Melayu kerjasama, bagus ya kerjasama, betul kan? Apa sumbangsinya? Nggak ada, men. Jadi bukan Irian yang kaya, bukan Papua, bukan Sumatera, bukan Batam, bukan Aceh. Yang kaya itu orang Islam. Allah Akbar. Kalau orang Islam kaya, jangan antum ganggu. Kau minoritas, harusnya hormati yang banyak ini. Apalagi ulama yang kau taati. Buka WA, buka medsos, uas. Diganggu dengan persoalan salibis. Ini persoalan salib ini bukan lambang kematian Yesus. Salib ini adalah lambang eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. Gak bisa dibantah itu. Kalau ada yang bantah, oh itu kematian Yesus. Sebelum Yesus disalib, menurut Bible ada dua orang di kanan kiri, dua penyamun. Sudah dalam keadaan disalib. Siapa namanya? Pasti nggak tahu. Saya tahu. Barsabas, penjahat kelas kakap, residivus, yang dieksekusi mati di Bukit Tengkorak atau Golgota. Jadi sudah terjadi. Kemudian ada ahli ibadah yang pernah disalib juga di situ, Barsisor. Sudah terjadi dari zaman Musa, orang dihukum oleh Romawi dengan cara disalib. Bahkan dalam kitab Kristen Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Saya sudah bilang, kalau Ustaz Somad diperiksa, saya jadi yang saksi ahli. Banyak ayat di kepala saya tahu tentang persoalan salib. Tapi saya tunggu kapan mau debat ini. Satu lembar pun begini tidak akan saya bawa dalam meja debat. Saya cuma bawa otak di kepala saya. Tahu bawa tuh Bible ngomong kosong satu kontainer. Saya punya bidang bagaimana saya ke sana kok. Al-Masih datang itu untuk menggenapkan hukum di tengah Bani Israel yang belum selesai. Dua-dua mengakui, Kristen mengakui, Islam mengakui. Di sana bernama Maria, di sini bernama Maria. Versi mana yang betul? Biarkan Yudaisme duduk di tengah untuk menengahi kedua agama ini. Maka yang penting untuk ditelusuri bukan persoalan teologinya, tapi persoalan antropologi dan linguistik, bahasa dan budaya, di mana problematika antara Nabi Isa dengan Tuhan yang dituhankan Kristen bernama Yesus. Apakah Isa Yesus? Apakah Yesus Isa? Ada dosen dari Malaysia bergelar doktor, saya lihat di YouTube. Dia sedikit menyampaikan lihat Ibrani. Sampai dia bilang bahwa Tuhannya Yudaisme itu adalah Yahweh. Yahweh tidak menyebut Adonai. Adonai itu artinya Tuhan. Tidak dikenal dalam konteks agama para nabi. Yang dikenal adalah Pantheon atau dewa yang paling tinggi di zaman Yahudi Israel adalah El Pantheon. Makanya 70 sarjana Yunani atau disebut dengan 70 sarjana Masyur, mereka mengatakan Paulus ini adalah si kecil Yahudi yang buruk rupa. Kelicikan dan ketahulannya seimbang, sehingga surat yang dia buat dalam setiap level perjanjian baru irasional, kontroversial, dan tidak pernah meninggalkan jejak historis kritis. Saya mau tanya kepada Ibu, apakah boleh sebuah teori tersusun tanpa ada rekam jejak sejarah? Boleh nggak? Teori tersusun ada rekam jejak sejarah. Dua orang saya perhadapkan begini, dua saya kasih kertas kosong, yang satu menuliskan Indonesia, ini teks proklamasi Indonesia merdeka tahun 17 Agustus tahun 1945. Yang di sebelah menulis Indonesia merdeka tahun 45 tanggal 18 Agustus tahun 46. Mana yang betul antara dua naskah itu? 17 Agustus 45 atau 18 Agustus 46? 17 Agustus 1945. Ditelusuri, interview secara historik, jejak sejarah nampak jelas. Dulu 5 tahun silam
publik digegerkan dengan pengakuan seorang yang bernama Supriyadi. Betul, sampai memori saya masih kuat. Muncul di beberapa stasiun TV swasta Indonesia dan dia mengaku, saya lah Supriyadi yang dulu itu. Ada yang percaya, setengah percaya, bahkan tidak percaya sama sekali. Jejak sejarah meninggalkan usia. Terus orang periksa, loh ini kan secara kultur, bahkan dari sudut antropos fisik, tidak mungkin Supriyadi. Supriyadi itu berarti sudah tua sekali. Ini masih bisa baca, masih bisa ngomong dengan baik. Nah, jejak sejarah meninggalkan usia. Tidak apa-apa kita bikin satuan grade space dari setiap. Jadi mereka pikir dakwah saya ini sama dengan debat ilmiah, beda. Tidak apa-apa, sekarang saya mengajar. Orang bilang itu bukan STT Calvinis, itu nggak ada, cari dulunya mana. Ya memang betul, nggak ada, karena STT Calvinis itu sudah jadi Universitas Kristen Papua. Dia mau tahu apa di Nusa Tenggara Timur? Saya yang tugas lama di Papua, tahu dari mana dia tentang saya? Coba lah pendeta-pendeta di Papua, Abraham Maudoma, teman saya, bahkan ada Dirjen Bimas Kristen Protestan tahun 2003, sering jalan-jalan sama saya ke Bali, ke luar negeri, namanya pendeta Dr. Randus Poltak Siahaan, Dirjen Bimas Protestan tahun 2003. Memang saya nggak kenal dia, karena level saya di atas. Nanti di Islam baru saya nggak pakai sepatu, merendah karena kebenaran. Tapi dulu, masya Allah, bukan keras. Ketika sejarah itu meletakkan usia, publik interview, apa betul Bapak ini Supriyadi? Ternyata bukan. Lalu kita juga bertanya, apakah betul Isa itu adalah Yesus? Yesus adalah Isa. Secara antropologi dikaji, istilah Yesus diambil dari bahasa apa? Alfa, beta, gamma, delta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, munu, omikron, pi, psi, terakhir omega. 24 abjad disebut dengan Greek, bahasa Yunani. Di situ. Lalu timbul pertanyaan, adakah kemunculan Nabi dari Yunani? Karena menurut pengakuan teologi Kristen, bahasa asli Perjanjian Lama, 39 kitab Perjanjian Lama adalah menggunakan bahasa Hebreu atau bahasa Ibrani. Bahasa 27 kitab Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Apakah ada nabi terbit dari Yunani atau dari Romawi? Semua nabi itu sumbernya dari silsilah keturunan nasab gen Abu Ambiya, Bapak Ibrahim alaihi salam. Bapak dari semua nabi adalah Ibrahim. Lalu apakah yang pernah diterangkan itu? Diterangkan, tidak sah iman Islam kalau tidak mengakui itu. Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Nabi min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim. Stop dulu, saya jelaskan. Apakah betul orang Islam melakukan iman Ibrahim? Betul atau tidak? Betul. Baru kemarin kita melewatinya. Falamma balagha bahsaya qala ya bunayya inni arafil manami ani asbauka fansur masatara. Qala ya abati fa'al ma tumar satajidun insyaallah min sabirin. Dialog antara sang putra tercinta, satu-satunya putra tercinta yang dilahirkan Ibrahim bersama dengan perempuan dari Mesir, Hajar. Karena Sarah ini mandul. Ini sejarah saya tahu di luar kepala. Melewati Mesir, Firaun yang doyan perempuan, Ibrahim antar usia dengan Sarah ini jam. Ibrahim katakan, "Rak, ya ini di atas kereta onta ini, di atas kereta onta, apabila prajurit serdadu Firaun tanya, bila kau adalah adik saya, kalau kau mengatakan engkau adalah istriku, pasti saya hidup." Posisi Perjanjian Lama ada kisah itu. Bahkan saya baca dalam Quran surah Yusuf 53, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i
illa ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ada juga dalam Bible di mana Potifar, istri Potifar menggoda Yusuf atau bendahara Fir'aun, Juleha dalam versi Islam. Ada sama posisinya, ceritanya masih sama. Tapi di Kristen perjanjian lama tidak dilakukan. Kenapa? Satu persoalan, harus disunat kalau ikuti perjanjian lama. Tunggu jangan lu ketahui. Kenapa dia tidak mau sunat? Karena dia tahu orang Islam inilah sombongnya. Tidak mau mengikuti kebenaran, hanya mengikuti emosi dan arogan. Paulus datang, sunat yang benar adalah sunat hati. Dia merubah sunat ini dengan cara membaptis, bermain secara spekulatif, menghadirkan Tuhan dengan unsur rumus filsafat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus dalam konteks para nabi itu adalah pengutus Allah yang selalu menyampaikan wahyu. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihissalam. Di ketika Isa datang, nggak secepat itu. Lama, 3.500 tahun Israel nggak punya nabi. Mendirikan patung-patung berhala. Ada dewa paling tinggi dalam Israel disebut dengan Baal-Zebul, kepala setan. Baal-Zebul. Kisah ini masih melekat kuat di kepala saya. Tak bakal saya lupa dia masuk liang kubur. Tahu saya, satu waktu dia mau serang saya debat, saya bongkar semua. Makanya saya tidak mau lupakan itu. Begitu Isa hadir, ini gempa satu Yerusalem. Karena ada hukum rajam di Israel itu, sampai sekarang berlaku. Ketemu ketemu anjing, rajam dengan batu. Ketemu orang kusta, rajam dengan batu. Dan satu, yang terakhir hukum rajam yang ketiga, ketemu wanita berzina, hamil tanpa suami, wajib dirajam dengan batu. Makanya Maryam tengah-tengah malam didatangi oleh malaikat Jibril. Pagi-paginya Maryam mulai meludah. Cari dia manggar tetangga. Maryam mulai bertanya-tanya, kenapa saya ini? Apa yang terjadi pada diri saya? Dia mulai hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampai genap waktunya mengandung. Baru dia tahu dia hamil. Keluar rumah pun takut Maryam, karena kalau ketahuan hamil akan dirajam dengan batu. Di sini mulai berubah di cerita. Maryam lari di bawah pohon kurma, karena di sana pohon kurma. Di versi Kristen, Maryam lari di kandang binatang. Makanya ada pastor Natal tahun lalu, ada pastor bawa boneka di sana binatang lalu. Dia tahu boneka plastik. Ya, Amerika gereja kosong, Jerman kosong, London kosong, Jerman semua, Belanda, Dutch, dia adalah kosong gereja. Karena orang Amerika dengan kemampuan intelektual Indonesia, masih Indonesia lebih pintar, makanya orang Amerika itu adalah puji-puji dia. Orang Amerika nggak bisa ditipu, IQ mereka, kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Dia tahu kisah tentang Nabi Isa. Begitu Maryam mau dirajam dengan batu, datang orang-orang pendek itu. Kalau Islam menyebut orang Kristen bilang majus. Kalau orang Islam bilang orang-orang Majusi, ahli perbintangan. Mereka tahu bahkan ada perjanjian akan ada lahir seorang mulia, bintang dari timur. Itu sekarang yang disebut dengan kelahiran Yesus Kristus. Mereka tahu akan datang, akan lahir Al-Masih, ahli Taurat, ahli kitab. Mereka melihat dalam keterangan Taurat bahwa akan datang seorang nabi di tengah Bani Israel, sebagaimana perjanjian antara Musa dengan Tuhannya. Tahu orang Yahudi. Nah, begitu Nabi Isa mau dilahirkan, pagi-pagi buta lahir tuh anak. Pusarnya ini mau dipotong, ditaruh dalam ayunan, dimandikan oleh Ananias dan istrinya. Dulu Habib Rizik ditanya, dilapor ke polisi karena Habib Rizik bilang kalau Yesus dilahirkan siapa bidannya? Marah satu kampung lah pun. Bidan yang melahirkan Yesus itu, yang menangani kelahiran bayi bernama Al-Masih adalah Ananias dan istrinya Safira. Baru ingat saya, istrinya Safira. Kalau sudah lama saya lupa, diingatkan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Namanya Safira. Mereka yang merawat bayi Yesus. Ditaruh dalam ayunan. Ayunan itu terbuat dari pohon ara.
bukan dari rotan. Dan saya dari rotan, bohong, ada rotan di Israel. Terbuat dari pohon ara, kuat kayunya, diayun di situ di Bait Isa. Yahudi sudah siap-siap dengan batu mau ragam. Begitu mereka mau ragam, main dalam ayunan ini bicara. Qala ini Abdullahi atani al-kitabah wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa jakati man udaya. Maka lillahi ayatan bizami waladin subhanahu syaqul amran fa'ina ma yakul lahu kun fayakun. Kaget Yahudi itu baru lahir sudah bisa bicara. Gak jadi lempar. Gak jadi lempar. Tunggu katanya. Ini anak ada mujizat apa? Ada orang tahu. Oh ini barangkali Al-Masih yang dijanjikan akan datang di tengah Bani Israil. Maryam ini sudah ketakutan karena akan diusir dari kampung. Begitu mau dirajam siang hari, anak ini lagi bicara. Wa in sekolah isabnu Maryam. Ya Bani Israil. Ini Rasulillahi ilaikum musyrikan lima. Wa inna yadaya min at-Taurat basyiran bi rasulil ya'ti min bani ismuhu Ahmad. Perhatikan kalimat Al-Qur'an ini. Pertama Isa katakan saya hamba Allah. Atani al-kitab. Allah memberi aku kitab wa ja'alani nabiyyan dan mengutus aku sebagai nabi. Adakah dikatakan dalam Al-Qur'an wa ja'alani Allah? Tidak, masa Tuhan utus Tuhan? Kira-kira kalau Jokowi pergi ke Korea Selatan selama 2 minggu, Istana Bogor kosong atau ada orang? Kosong, karena Jokowi sedang berada di Korea. Kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan 2 minggu, berarti 2 minggu Istana kosong. Nah sekarang pengakuan Kristen, dia Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara Yesus berdoa di dunia dengan menggunakan bahasa Ibrani, Abinu sebab sabayem, Itada semeka, Tabu malkuteka, Dia selesai ke asal tambah dan lain bukan lalu hayom. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani ini yika dan semeka, dikuduskan semek nama. Dia Tuhan berdoa kepada siapa sementara dia ada di dunia. Bahkan dalam pengakuan Kristen turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Dia menyebutnya tanpa lam tasdid, makanya dia menyebut Allah, dia menyebutnya Allah. Allah mana? Jangan tegang, jangan tegang, jangan tegang. Ini pelajaran penting. Nggak apa-apa, lawan minta jadi sedikit malu. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Rohul Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Oh, di luar kepala saya masih hafal. Barangkali saya jadi hafal dan pendeta-pendeta itu. Karena kebanyakan pendeta itu kredo itu dia baca. Kalau saya dari dulu nggak pakai baca, sudah di kepala saya. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau dia sudah ke atas, dari bawah dia Tuhan, ke atas juga dia Tuhan, tapi posisinya di sebelah kanan. Kemana-mana Jokowi pergi, Yusuf Kala di tengah atau di kanan? Yusuf Kala di sebelah kanan sebagai wakil. Jokowi tetap di tengah. Nah ini Jokowi gambaran filosofisnya adalah Bapa, Yusuf Kala adalah Yesus. Masih ke surga, duduk di sebelah kanan. Posisi sebelah kanan berarti wakil, posisi sebelah kiri berarti wakil. Yang di tengah-tengah adalah menurut dia Allah Bapa atau kita Allah Subhanahu. Jadi sampai ke sana tetap di kanan sebagai menteri dalam sistem teokrasi pemerintahan Allah. Theos adalah pemerintah, kraton Theos adalah Allah atau Tuhan, kraton adalah pemerintahan. Sistemnya sama dengan sistem pemerintahan di dunia. Presiden di tengah, pemangku kekuatan penuh, punya hak prerogatif, sedangkan di sebelah kanan adalah wakilnya. Siapa yang betul kira-kira? Orang kau bulat bagaimanapun dengan filsafat, meja ini terbuat dari kayu. Yang bikin meja ini pasti carpenter, tukang kayu. Tanya sama carpenter waktu dia bikin meja ini, pernah nggak dalam 1 detik saja dia jadi meja? Akhirnya begitu. Saya mau ngulung begitu. Meja ini tetap meja. Meja ini adalah creatures, ciptaan, dan carpenter adalah creature, pencipta. Pencipta adalah pencipta, ciptaan adalah cipta. Sampai botak kepala muka pir. Saya tidak
ada tuh debat seperti yang naik, ambil ayat sana, ambil ayat situ, ujung-ujungnya sama gua. Nggak ada. Saya sekolah bareng itu lama kok. Sampai dapat digelar sarjana tolologia ini.